Baik, kita lanjutkan materi part 3-nya mengenai etika pasar. Jadi nanti bisa kalian pelajari berkaitan juga dengan kasus yang kita angkat mengenai Intel dan AMD, mengenai Intel rebates. Oke. Selanjutnya mengenai ini. Ya, oke, ini PPT untuk etika pasar. Sebenarnya materi ini saya mengulang materi yang ada di ketika bahas mata kuliah makro maupun mikro, ya. Jadi kita sambil mengingat-ingat kembali materi-materi sebelumnya. Berkaitan dengan etika pasar. Nah, ingat ya, untuk ketika bahas pasar berarti ada yang namanya pasar bebas persaingan sempurna. Apa itu pasar bebas persaingan sempurna? Itu pasar bebas persaingan, pasar di mana tidak ada pembeli atau penjual yang memiliki kekuatan cukup signifikan untuk mampu mempengaruhi harga barang-barang yang dipertukarkan. Pasar bebas persaingan sempurna memiliki karakteristik sebagai berikut. Jadi jumlah pembeli dan penjualnya banyak, kemudian dia bebas untuk masuk dan meninggalkan pasar, kemudian mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Contohnya pasar persaingan sempurna adalah seperti pasar pada umumnya ketika kalian belanja sayur mayur atau berbelanja daging, itu adalah contoh dari pasar persaingan sempurna. Jadi tidak ada tuh misalkan penjual A lebih dominan atau pembeli A lebih dominan, tidak ada seperti itu. Ya, untuk pasar persaingan sempurna. Nah, di sini pasar persaingan sempurna itu menjual barang-barang yang sangat mirip atau sama lain sehingga tidak ada seorang pun yang peduli dari mana mereka membeli atau menjualnya. Misalkan tidak ada misalnya membeli sayur, tidak masalah ketika kalian membeli sayuran tertentu di bagian depan dan di bagian belakang, tidak ada bedanya. Kemudian biaya dan keuntungan memproduksi atau menggunakan barang-barang yang dipertukarkan sepenuhnya ditanggung pihak-pihak yang membeli atau menjual barang tersebut, bukan oleh pihak lain. Jadi biaya dan keuntungannya itu hanya ditanggung oleh pembeli ataupun ditanggung oleh penjual. Kemudian semua pembeli dan penjual adalah pemaksimal utilitas. Semuanya berusaha untuk memperoleh sebanyak mungkin dengan membayar sedikit mungkin. Kemudian tidak ada pihak luar atau pemerintah yang mengatur harga, kemudian kualitas dan kualitas dari barang-barang yang dijual-belikan dalam pasar. Nah, misalkan kenapa bukan pemerintah yang menentukan? Misalkan ada ketika suatu hal, saya ada kenaikan harga daging, nah itu mungkin bisa diintervensi oleh pemerintah. Tapi pada umumnya untuk barang-barang tertentu tidak ada intervensi, maka menjadi sebuah pasar persaingan sempurna. Kemudian bahas juga mengenai equilibrium point. Jadi dalam pasar persaingan sempurna itu ada harga dan jumlah barang selalu bergerak menuju apa yang disebut dengan equilibrium point, titik keseimbangan, di mana jumlah barang yang ingin dibeli pembeli sama persis dengan jumlah barang yang ingin dijual penjual. Nah, seperti ini ya. Ini jadi nanti equilibrium point-nya di sini. Bentar. Oh, oke, tidak muncul ya. Jadi titiknya antara kurva permintaan dan kurva penawaran akan kurva permintaan dan kurva persediaan akan sejajar. Nah, kalau ini kan seperti ini adalah kurva permintaan. Ketika barang itu jumlah paling besar yang sedia dibayar konsumen untuk sebuah unit produk saat membeli dalam jumlah berbeda untuk produk-produk tersebut. Misalkan dengan jumlahnya adalah 600, dengan jumlahnya 100, dia akan bayar 5. Tapi semakin banyak dia membeli, berarti harganya akan semakin turun. Itu untuk yang, jadi intinya semakin sedikit yang dibeli akan semakin mahal. Beda dengan yang satu lagi. Nah, kalau kurva persediaan, harga yang dibebankan produsen untuk menutup biaya penyediaan suatu komoditas. Jadi jika dia membeli, harganya jumlah tonnya 100 ton, maka harga yang dijualkan dikeluarkan adalah $1. Sampai dengan 500 ton, maka jadi $5. $4. Ini untuk yang kurva persediaan. Nah, kemudian ada prinsip kenaikan biaya marginal. Nah, ini untuk yang equilibrium yang tadi saya pernah jelaskan. Jadi ini titik keseimbangan di mana permintaan dan maupun persediaan itu berada di titik tengah. Jadi pas. Ketika penawaran bertambah dan harga bertambah, sama dengan permintaan berkurang dan surplus harga juga berkurang. Sehingga menjadi titik keseimbangan. Ya, tadi yang equilibrium. Kemudian
Kondisi pasar persaingan sempurna akan selalu demikian. Jadi antara ada permintaan bertambah, maka harga naik, maka jika pertawarannya bertambah, maka harga akan turun. Seperti itu untuk prinsip awal dari pasar persaingan sempurna. Nah, apa sih utama dari nilai moral dari pasar persaingan sempurna? Pertama, untuk mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil, ideal. Kemudian memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual. Kemudian mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan suatu cara yang menghargai atau membeli dan menjual untuk melakukan pertukaran secara bebas. Nah, itu yang akan menjadi, coba bisa kalian analisis terkait dengan bagaimana apakah seorang Intel dan AMD itu sudah melakukan pasar persaingan sempurna. Ketika misalkan ada yang namanya rebates, itu ya, bisa kalian kaitkan ke sana. Kemudian, efisiensi sempurna itu memotivasi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya mereka dalam industri-industri yang tingkat permintaannya tinggi. Kemudian pasar kompetitif, kemudian pasar mendistribusikan komoditas di antara para pembeli dalam suatu cara di mana semua pembeli menerima komoditas yang paling memuaskan yang dapat mereka peroleh dalam kaitannya dengan komoditas yang tersedia. Itu efisiensi dari sempurna. Kemudian pasar kompetitif sempurna itu mampu menciptakan keadilan kapitalis dan memaksimalkan utilitas dalam suatu cara yang menghargai dan membeli dan menjual. Dengan jalan sebagai berikut, dalam pasar kompetitif sempurna, pembeli dan penjual adalah bebas menurut definisinya untuk memasuki atau meninggalkan pasar. Kemudian dalam pasar kompetitif sempurna juga semua pertukaran dilakukan secara sukarela dan tidak ada penjual atau pembeli yang sedemikian mendominasi. Nah, apa sih kelemahan dari pasar persaingan sempurna? Pasarnya tidak mendukung bentuk-bentuk keadilan lain. Misalkan tadi kan keadilnya misalkan tadi kalau misalkan tidak ada yang mendominasi, tapi mungkin kalau dengan jumlah modal yang cukup banyak, cukup besar, apakah tidak menjadi bentuk-bentuk keadilan lain yang mayoritas. Kemudian pasar persaingan sempurna itu memaksimalkan kualitas dari orang-orang yang mampu berpartisipasi di dalamnya sesuai dengan batasan anggarannya masing-masing. Kemudian pasar bebas kompetitif untuk mendukung hak-hak negatif tertentu dari pihak-pihak yang terlibat dalamnya. Namun sesungguhnya pasar semacam ini menekankan hak positif dan orang-orang yang luar. Jadi untuk melakukan hal-hal yang negatif ini agak sulit dalam pasar persaingan sempurna. Oke, nah ini untuk yang monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah pasar di mana dalam pasar ini hanya dikuasai oleh satu penjual dan penjual lain tidak dapat masuk. Hambatannya kenapa? Misalkan tadi hak paten, seperti Intel itu punya hak paten. Kemudian ada biaya modal yang cukup tinggi yang tidak bisa diterima oleh pesaingnya. Kemudian pasar monopoli tidak terregulasi, tidak mampu mencapai 3 nilai moral karena tidak adanya nilai keadilan kapitalis, kemudian efisiensi ekonomi, kemudian tidak menghargai hak-hak negatif yang dicapai dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian kegagalan pasar monopoli. Penetapan harga pada pasar monopoli tidak didasarkan oleh kesepakatan, tapi oleh pihak kapitalis saja. Kemudian pasar monopoli itu mengakibatkan penurunan efisiensi dalam proses alokasi dan distribusi barang, sehingga dapat menciptakan kelangkaan suatu barang. Karena yang pemiliknya hanya satu orang, satu perusahaan, maka kemungkinan distribusinya akan terhambat, sehingga memunculkan adanya kelangkaan. Kemudian pasar monopoli itu tidak mendorong suatu perusahaan untuk melakukan efisiensi sumber daya yang dikonsumsi karena dia hanya satu perusahaan saja. Kemudian pasar monopoli menerapkan pembatasan atas hak negatif yang didukung oleh pasar kompetitif sempurna. Jadi kalau di sini pasar monopoli itu adalah pasar yang menyimpang, bukan membentuk keseimbangan. Pasar monopoli juga tidak memaksimalkan efisiensi, namun malah mendorong pemborosan, gitu ya. Sedangkan yang ketiga adalah pasar oligopolistik. Dengan catatan dengan banyak penjual, tapi hanya dengan banyak penjual dan pasar monopoli sempurna dengan hanya satu penjual. Jadi kalau oligopolistik itu hanya banyak penjual. Saya salah. Jadi pasarnya oligopolistik itu tidak banyak penjual, hanya ada beberapa penjual besar saja. Jadi mirip monopoli tapi hanya ada beberapa penjual besar. Seperti kalau di tadi Intel itu, Intel dan AMD adalah suatu pasar yang
besar, penjual besar. Nah, penjual lain tidak bisa masuk industri ini karena hanya beberapa saja. Karena alasan loyalitas, kemudian alasan modal dan lain-lain. Kemudian adanya perjanjian eksplisit, harga di pasar oligopoli juga dapat ditetapkan pada tingkat yang menguntungkan melalui perjanjian eksplisit yang membatasi persaingan. Misalkan antara beberapa perusahaan yang besar ini melakukan kerjasama dan melakukan penentuan harga, sehingga harga di pasaran pun juga akan mengikuti pola yang mereka berikan, gitu ya. Apa sih tindakan-tindakan berikut ini yang dianggap tidak etis dari oligopoli? Penetapan harga tadi, manipulasi persediaan, jadi bisa mereka bilang bahwa jumlahnya sedikit karena saling kerjasama. Kemudian ada perjanjian eksklusif, misalkan juga bisa ya, seperti Intel itu ada perjanjian eksklusif dengan perusahaan-perusahaan komputer di Jepang ketika mereka membeli produknya. Kemudian perjanjian mengikat, kemudian perjanjian menetapkan harga eceran, dan diskriminasi harganya. Jadi untuk oligopoli itu sangat mudah menentukan harga. Perusahaan besar yang akan menentukan harga jualnya berapa. Tergantung mereka mau menentukan apakah di nominal tinggi atau di nominal rendah. Oke. Kemudian juga ini ada contoh perjanjian tersembunyi. Masing-masing perusahaan secara diam-diam menetapkan harganya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan penentu harga. Harga yang ditentukan dalam pasar oligopoli baik melalui perjanjian eksplisit ataupun implisit. Kemudian swap ya contohnya, kemudian oligopoli dan kebijakan publik itu tingkat konsentrasi pasar yang tinggi dalam industri oligopoli lah yang memberikan kekuasaan besar pada beberapa perusahaan besar dan yang memungkinkan mereka melakukan kolusi. Oke. Oke, itu mungkin ya materinya mengenai tidak banyak mengenai etika pasar. Tentunya akan lebih mudah ketika kalian mempelajarinya bersama dengan analisis kasus ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.